Tapi mereka seolah-olah, saudara-saudara kalian, berdiri di depan kalian seolah-olah pahlawan yang paling berjasa di Indonesia, seolah-olah leluhur mereka adalah leluhur yang memerdekakan Indonesia. Ini juga dilakukan oleh Ba'ali. Pada akhirnya apa? Mencaci maki rakyat Indonesia yang tidak sepaham dengan mereka, mencaci maki ulama kiai Indonesia seenaknya, mencaci maki seluruh pejabat pemerintah yang sah, mencaci maki lambang-lambang negara Indonesia, sampai disebut katanya ada oknum Habib yang mengatakan istana negara kita disebutnya istana Dajjal, presidennya disebut presiden iblis, sampai baru kemarin terjadi Gus Yakut sebagai menteri agama itu di iblis ini adalah gaya daripada Ba'ali kaum habaib yang mengklaim dirinya Rasul, padahal mereka secara data, secara sejarah dan secara uji laboratorium mereka itu adalah tergolong kaum Yahudi Askenazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan orasi luar biasa dari Gus Abbas ya. Jadi beliau semakin dilarang bahas nasab, semakin berapi-api ya, dan semakin berani ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Kenapa perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah di Indonesia ditegakkan untuk pembelaan terhadap agama dan bangsa negara dan rakyat Indonesia? Karena di dalam perjalanan kira-kira mulai tahun 90-an sampai tahun 2023 kemarin banyak terjadi fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kebangsaan dan kenegaraan. Dari munculnya madhab-madhab Islam transnasional, Islam bukan Islam keindonesiaan, Islam yang dipasok dari luar negeri diterapkan Indonesia yang bermadhab Wahabiyah. Kadang-kadang sampai di Indonesia mencoba-coba untuk mengatak-kutik Indonesia, mencoba-coba untuk meracuni pikiran rakyat Indonesia dengan atas nama agama Islam. Agama Islam yang dipahami oleh mereka semua bukan agama Islam yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mayoritas seluruh rakyat Indonesia, yaitu adalah Islam rahmatan lil alamin yang diwariskan oleh para wali songo dan leluhur kita, khususnya Nahdlatul Ulama. Islam transnasional ini kadang-kadang mencekoki kita dengan doktrin-doktrin keislaman, dengan doktrin-doktrin mengatasnamakan Islam, doktrin-doktrin keislaman ala mereka. Mereka gampang menuduh kita semua orang kafir yang tidak mengikuti jalan mereka, dianggapnya kafir, dianggapnya halal darahnya. Bahkan sudah merembet, bukan sekedar rakyatnya yang dituduh para sahabat Rasul. Nahdlatul Ulama sebagai pionir daripada perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah dicap oleh mereka semua sebagai organisasi yang tidak membela Islam. Itu karena kebodohan mereka di dalam memahami filsafat keberagamaan Nusantara Indonesia. Saudara-saudara sekalian, akhirnya saudara-saudara kalian, NU-nya akhirnya di-framing tidak benar. NU-nya kemudian disebarkan dengan fitnah-fitnah yang tidak benar. Bansar selalu jadi korban, ansornya kemudian difitnah dengan fitnah-fitnah yang tidak benar. Kita masih terngiang, telinga kita masih terngiang, saudara-saudara sekalian, bahwasanya Bansar dan Ansor kita pernah di-framing anti kalimatut tauhid. Betul? Pernah di-framing anti kalimatut tauhid gara-gara membakar bendera HTI. Itu adalah mulut-mulut mereka yang meracuni rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang yang teracuni akhirnya benci kepada NU. Orang-orang yang teracuni akhirnya benci kepada Bansar. Orang-orang yang teracuni, terdoktrin dengan doktrin yang enggak benar, akhirnya benci kepada para ulama Nahdlatul Ulama. Bahkan kerap merambah kepada zona-zona politik. Lambang kita dijelek-jelekan, Pancasila dianggapnya berhala.
Bhinneka Tunggal Ika itu bukan produk ulama tapi adalah produk Hindu. Ada yang mengatakan lagi saudara-saudara sekalian bahwasanya negara kita adalah negara kafir. Ini adalah saudara-saudara sekalian produk-produk yang coba ditaburkan di bumi Nusantara Indonesia, meracuni rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi. Dan sementara ini saudara-saudara sekalian, yang saya jadi miris, yang saya sendiri jadi miris, yang kita jadi miris, pembelaan terhadap NU, pembelaan terhadap negara hampir nyaris tidak terdengar. Tidak terdengar. Muhammadiyah sebagai organisasi besar terbungkam, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang paling besar di Indonesia tidak pernah bicara, tidak pernah bertindak. Ansor Banser yang katanya jutaan anggotanya, Nahdlatul Ulama dijelek-jelek, difitnah, negaranya dicaci maki, kalian semua diam. Sudah terlalu lama pembiaran ini dilakukan oleh kalian. Pejabat pemerintahnya kurang tegas. Bahkan ada beberapa oknum-oknum pejabat tinggi, termasuk juga oknum TNI dan Polri, sudah kemasukan keracunan program-program Wahabiyah, ingin mengganti negara kesatuan Republik Indonesia dengan khilafah Wahabiyah. Ini sudah banyak dan ini dibiarkan. Kalau dibiarkan terus-menerus maka bangsa ini akan hancur. Betul lah, betul. Saudara-saudara sekalian, ditambah lagi ternyata berkamuflasenya sama. Apa? Yaitu adalah kaum-kaum nomor dua. Nomor pertama Wahabi, nomor dua adalah Ba'alwi. Ba'alwi juga sama. Sudahlah sejarahnya itu adalah sangat kacau. Sudahlah nasabnya juga sangat kacau. Sudahlah sejarahnya kemudian juga sangat tidak enak didengar. Didatangkan oleh Belanda untuk membungkam perjuangan leluhur kita dalam rangka memerdekakan bangsa dan negara. Tapi mereka seolah-olah, saudara-saudara kalian, berdiri di depan kalian seolah-olah pahlawan yang paling berjasa di Indonesia, seolah-olah leluhur mereka adalah leluhur yang memerdekakan Indonesia. Ini juga dilakukan oleh Ba'alwi. Pada akhirnya apa? Mencaci maki rakyat Indonesia yang tidak sepaham dengan mereka, mencaci maki ulama kiai Indonesia seenaknya, mencaci maki seluruh pejabat pemerintah yang sah, mencaci maki lambang-lambang negara Indonesia, sampai disebut katanya ada oknum Habib yang mengatakan istana negara kita disebutnya istana Dajjal, presidennya disebut presiden iblis, sampai baru kemarin terjadi Gus Yakut sebagai menteri agama itu di iblis ini adalah gaya daripada Ba'alwi, kaum habaib yang mengklaim dirinya Rasul, padahal mereka secara data, secara sejarah dan secara uji laboratorium mereka itu adalah tergolong kaum Yahudi Askenazi. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda mengaku cucunya Rasulullah, buktikan secara data. Kalau Anda mengaku cucunya Rasulullah, buktikan secara laboratorium, buktikan di pengadilan, buktikan di meja hijau, buktikan di atas data-data yang lengkap. Saudara-saudara sekalian, ini Ba'alwi juga sama, merecoki bangsa Indonesia. Ucapannya sangat tidak santun, mengajari rakyat kita tidak benar, mengajari akhlak-akhlak, mencontohkan akhlak-akhlak yang tidak benar terhadap Indonesia, sehingga rakyat Indonesia kalau dibiarkan akhlaknya hancur. Rakyat Indonesia tidak mau mengingat sejarah leluhurnya, rakyat Indonesia tidak mau menghormati sejarah leluhurnya. Yang dihormati hanya klan Ba'alwi, yang dihormati hanya klan Ba'alwi, Habib. Indonesia lupa bendera merah putih, lupa leluhurnya, lupa sejarahnya juga dihilangkan. Ini saudara-saudara kalian, menurut saya adalah bentuk kejahatan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, dan saya mohon kepada seluruh aparat dan pemerintah jangan tinggal diam, bergeraklah kalian membela bangsa dan negara ini yang sudah diacak-acak oleh orang. Mungkin apa badan? Para para sedulur, maka tentu para saya minta kepada kaum Ba'alwi, hiduplah dengan tentram di Indonesia. Kami tahu kalian itu di negaranya negara miskin, gak ada apa-apanya. Kalau memang negara kalian itu adalah negara yang penuh barokah, kalau memang negara kalian itu adalah negara tempatnya wali, semua doa diijabahi. Saya mohon kepada kalian kembali kepada negara kalian, jangan di Indonesia. Kenapa betul? Subhanallah, berkali-kali Indonesia dicaci maki, berkali-kali pemerintahnya dicaci maki, berkali-kali saudara-saudara pejabat-pejabat lambang negaranya dicaci maki. Semua dicaci maki, semua iblis, semua dajjal, semua setan. Masya Allah, astagfirullah.
Astagfirullah. Ini kemudian merecoki anak-anak cucu kita, merecoki anak cucu kita, mendoktrin dengan doktrin yang tidak benar, mengagungkan pan mereka di atas yang lainnya. Dan ini adalah bukan terjadi di Indonesia saja, tetapi sudah terjadi di zaman dahulu. Saudara-saudara sekalian, yang diagung-agungkan oleh mereka adalah Al-Faqihul Muqaddam. Kalian baca kitabnya, kitab Al-Quran, Al-Faqihul Muqaddam, bagaimana di framing, bagaimana diklaim oleh mereka. Ada salah satu tulisannya mereka mengatakan, wala nufaddilu alaihi ahadan illa ayyakuna minal anbiya'i wal mursalin. Kami bangsa Habaib, kami bangsa Ba'alwi tidak akan mengunggulkan seseorang di atas Faqih Muqaddam kecuali para nabi, para rasul. Jadi artinya Faqih Muqaddam itu di bawah setelah nabi dan rasul. Berarti artinya Faqih Muqaddam lebih hebat daripada sahabat, Faqih Muqaddam lebih hebat daripada tabi'in, lebih hebat daripada Imam Syafi'i, lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Inilah bentuk pembelokan peradaban Islam yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Nahdlatul Ulama bergerak, rakyat bergerak, tidak ada kata mundur, tidak ada toleransi. Kami penyesatan terhadap bangsa, penghancuran. Dinamakan para syekh, para seluruh. Makanya saudara-saudara, hidup yang tentang di sini Ba'alwi, jangan suka belok-belokkan sejarah, jangan suka macam-macam. Enggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia, enggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia. Enggak usah sok berani-beranian. Mari kita perangi mereka. Tidak usah sok berani-beranian. Anda punya keberanian, kami adalah para pejuang, tidak akan mundur menghadapi Anda. Jadi sangka bung benok si dewek si perang memang perang ku dekenen dasmu dewek apa? Dinamakan perjuangan Wali Songo Indonesia bukan diciptakan untuk perang. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bukan diciptakan untuk membenci seseorang, tapi untuk membereskan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dinamakan saudara-saudara sekalian. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita semua harus bangkit semuanya. Jangan sampai kita terdoktrin oleh doktrin-doktrin yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali saudara-saudara. Kalau mereka memuji Hadramaut sangat luar biasa, kalau mereka memuji Tarim sangat luar biasa, seolah-olah Tarim dan Hadramaut itu adalah lebih hebat dari Madinah dan Mekah. Kalian baca itu kitab Al-Fawaid itu Mukhtarah kalamnya Habib Zain bin Semit. Saya kaget begitu baca. Subhanallah. Ini bisa-bisa yang dibelokkan bukan sekedar rakyat Indonesia, bukan sekedar Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ini juga rupanya mereka akan membelokkan sejarah peradaban Islam secara keseluruhan. Hati-hati saudara sekalian, karena mereka hidupnya banyak di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, mereka kerap mendoktrin orang Indonesia. Kiai Ma'ruf Amin, seorang ulama besar ahli fikih yang tidak ada tandingannya di Indonesia, seorang sesepuh Nahdlatul Ulama, disebut dengan kata-kata yang tidak pantas oleh oknum Habib yang jahil, yang ilmunya jauh di bawah Kiai Ma'ruf Amin, tapi merasa dirinya lebih hebat daripada malaikat. Kiai Ma'ruf Amin disebutnya babi, dan itu ngajari kepada jamaahnya. Ada videonya. Anda jangan mengelak. Satu kata berhenti. Kalau Anda tidak berhenti juga ngacak-ngacak Indonesia, membelokkan sejarah Indonesia, mengacaukan Indonesia, maka pengurus Wali Songo, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu saudara-saudara akan mengadakan musyawarah nasional dari Sabang sampai Merauke untuk diusulkan amanat kepada DPR untuk mempertanyakan status keluarga negaraannya. Kalau seumpama masih ngeyel, cabut, pulangkan mereka ke negaranya. Daripada buat rusuh di Indonesia, mereka tidak nurut terhadap, tidak patuh, tidak setia kepada Indonesia. Ngurus wong sing ora setia marang Indonesia, susah nemen balik mana ngono nyaman tengok negara badan. Kalau Anda berada di negara Indonesia, hidup di tanah Indonesia, makan di tanah Indonesia, minum di tanah Indonesia, hidup di tanah Indonesia, Anda harus patuh dengan apa yang ada di Indonesia. Hormati Indonesia, bukan kami menghormati Anda. Anda harus menghormati Indonesia. Itu seolah-olah Indonesia di kafir-kafir. Nek Tarim Hadramaut sampai di framingnya, salah satu kehebatan Tarim adalah di sana tidak ada sesuatu dia ambil dari perkara yang haram. Dasmu.
Di sana itu ada orang anak maling, di sana itu tidak ada sesuatu dimuhtaj, tidak ada orang yang membutuhkan, tidak orang fakir miskin. Padahal catatan data yang namanya Yaman itu adalah negara miskin di dunia. Kalau Anda di sana tidak ada orang yang miskin, pulang Anda ke Yaman, jauh saya di Indonesia. Anda datang ke Indonesia mengkafir Indonesia. Anda tidak tahu perjuangan Wali Songo. Anda tidak tahu perjuangan leluhur kami, perjuangan para pahlawan. Anda hanya bisa mencaci maki, menggerakkan masyarakat, meracuni masyarakat Purwokerto dan orang Indonesia untuk benci kepada negaranya, untuk benci kepada leluhurnya, untuk benci kepada benderanya, untuk benci kepada lambang negaranya. Bangsa Anda seperti itu. Kenapa badan? Kenapa badan? Saudara-saudara sekalian, maka dari itu kami tidak pernah benci kepada siapapun. Tapi Anda, wahai kaum Wahabi dan Ba'awi, hiduplah di Indonesia secara tenang. Ginobalan, tidak usah membuat kekacauan di Indonesia. Kami bisa menerima Anda dengan baik asalkan Anda baik. Kami bisa menghormati Anda asalkan Anda menghormati kami. Tapi kalau Anda mempercundangi kami, menginjak kiai kami, menginjak negara kami, menginjak bangsa kami, kami juga bisa mengusir kalian semua dari Indonesia. Gina bawadan. Saudara-saudara sekalian, hiduplah di Indonesia dengan damai. Masuklah ke dalam Nahdlatul Ulama, kita sholawatan bareng. Kita kemudian baca zikir bareng. Kemudian satu, nomor selanjutnya, kalau memang secara ilmiah Anda tidak terkonfirmasi sebagai cucunya Rasulullah, tidak usah dipertahankan, tidak usah memaksa orang untuk percaya. Ini sih kadang-kadang memaksa orang suruh percaya. Orang Purwokerto yang tidak percaya kepada Habib berarti hukumnya kafir. Hukum yang mana? Dari mana yang ngomong? Kinamadan, ada siapa seperti itu? Dikira yang namanya orang Indonesia nggak ada yang pintar agama, dan Sabang sampai Merauke Indonesia pintar agama. Indonesia dipenuhi oleh ulama-ulama yang cerdas. Seorang Kiai Imaduddin Al-Bantani, satu orang belum bisa melawan berapa Habib. Ginabadan. Maka saudara-saudara sekalian, kami tidak bermaksud jelek kepada kalian semua. Kami tidak bermaksud memusuhi kalian semua. Tidak. Tapi kami mengatakan hiduplah di Indonesia dengan tenang, dengan damai. Jadi rakyat Indonesia dan umat Rasulullah yang terbaik. Maka kami akan menerima semuanya. Jangan macam-macam meracuni Indonesia, mengadu domba rakyat Indonesia atas nama nasionalisme, atas nama agama, atas nama yang lainnya. Disuruh benci kepada tanah air dan bangsanya. Subhanallah. Kenapa badan? Maka saudara-saudara sekalian, maka kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya niku rakyat Banyumas, masyarakat Banyumas, pasang mata, pasang telinga, pasang kecerdasan. Ini juga ada pembelokan makam. Kemarin pagi tadi saya itu di Wonosobo, subhanallah. Di Wonosobo itu ada beberapa situs yang dijadikan makam palsu. Dijadikan makam palsu, bahkan makamnya sangat besar sekali. Hampir diziarahi oleh orang. Maka akhirnya insya Allah dengan gerakan perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, bertahun-tahun makam itu berdiri, tidak ada yang menindak. Di situ ada Pak Lurahnya diam, di situ ada Pak Camatnya diam, di situ ada Pak Kapolseknya diam, di situ ada Pak Danramilnya diam. Maka di sini Laskar Sabilillah tidak boleh tinggal diam. Urus itu. Saudara-saudara kalian, rakyat sudah tahu semua bahwa itu adalah situs yang harus dijaga dan di situ tidak ada makamnya, tetapi semuanya dimakamkan. Maka insya Allah perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah bekerjasama dengan pemerintah setempat, kemudian juga Kapolsek dan Kapolres mungkin dan aparat termasuk Danramil, insya Allah makam palsu yang ada di Indonesia untuk sebagai klaim seolah-olah Ba'awi itu adalah memiliki Indonesia dengan membuat makam palsu. Laskar Sabilillah akan membongkar semua itu dari Sabang sampai Merauke. Karena apa? Sesungguhnya yang memerdekakan bangsa ini bukan mereka, tetapi leluhur kita dengan tanah, dengan darah, dengan air mata, dengan keringat, dengan jiwa. Tidak boleh dilupakan dan tidak boleh dipecundangi. Maka itu saudara-saudara, ada orang yang coba-coba merecoki, maka kalian sebagai Laskar Sabilillah berdiri tegak membela bangsa, berdiri tegak membela Pancasila, berdiri tegak membela Bhinneka Tunggal Ika. Di saat semua mulutnya terbuka, di saat semua tidak bergerak, di saat semua mati suri, di saat semua tertidur terlelap, maka kalian bangkit semua
Itu yang namanya hal-hal terbaik. Kita kalian lawan semuanya itu dan bangkitkan gelora perjuangan dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat. Semuanya bangkitkan rakyat Indonesia untuk segera membela bangsanya dan menyelamatkan bangsanya dari yang tidak benar. Betul lah, betul? Kenapa betul? Poros cerek, poros dulur. Mangke nopo namine kulo sarang panjenengan kulo sono panjenengan kempal make lek umpami wonten napa-napa monggo napa berkoordinasi diadakan link perjuangan. Ini alhamdulillah berdirinya PWI dan Laskar Sabila ini banyak yang ketakutan. Banyak yang takut apanya? Memang Indonesia, memang Laskar Sabila itu menakutkan. Emang Laskar Sabila itu kenapa betul? Yang takut berarti merasa dirinya yang takut berarti merasa dirinya pengkhianat. Saudara-saudara, kalau Anda hatinya lurus, insya Allah kalian akan bergabung dengan perjuangan bangsa dan membela negara ini. Kenapa betul? Kalau saya Prof. Rasul mungkin saking kula cakap semet mawon. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet ya terkait dengan apa dan bagaimana fenomena yang terjadi pada saat ini ya. Nah, tadi kalau kita lihat video yang tadi merupakan pelantikan daripada salah satu cabang dari Laskar Sabilillah ya. Nah, jadi terkait dengan Laskar Sabilillah itu Gus Abbas sempat menerangkan tadi ya Laskar Sabilillah itu bukan untuk membuat tandingan ya untuk Banser, apalagi Muhibin yang memang menjadi penyebutan daripada pecinta habaib ya ataupun laskar-laskar lainnya, bukan. Akan tetapi Laskar Sabilillah itu tujuan utamanya adalah membela bangsa dan negara bagi para oknum-oknum yang ingin merusak sejarah maupun ingin merusak NKRI kita. Itu tujuan utama daripada Laskar Sabilillah. Saya yakin bahwa apapun yang dibentuk laskar-laskar yang memang bertujuan untuk Indonesia kita merupakan laskar-laskar yang baik ya. Yang tidak baik itu bagaimana mereka saling memfitnah, mereka saling memframing bahwa laskar mereka yang paling baik, laskar mereka yang paling kuat, solid, lalu kemudian sedikit-dikit ingin perang ya. Seperti kata Gus Abbas, Laskar Sabilillah itu bukan dibentuk untuk berperang ya, tapi untuk menjaga perdamaian yang ada di Nusantara ini. Dan lalu kemudian kalau ada persekusi-persekusi, nah ini yang merupakan untuk untuk menjaga hal itu gitu. Jangan sampai terjadi persekusi-persekusi yang di sebelah pihak gitu dan tidak ada yang membelanya, dan ini salah satu fungsi daripada Laskar Sabilillah itu. Nah, terkait dengan hal itu banyak kita temukan kejadian-kejadian yang memang pengusiran daripada yang pertama itu yang viral dulu itu seperti siapa ya, Tungku Kori Muda dan sebagainya diusir di Jember. Lalu kemudian kemarin itu penghalangi daripada kajian Kiai Imad dan Gus Abbas, tapi di Gresik ya kalau tidak salah, di Gresik itu sempat dihalang-halangi oleh oknum Muhibin. Lalu kemudian ya alhamdulillah acaranya berjalan lancar dan sempat terjadi adu mulut antara Laskar Sabilillah dan para muhibin ini. Nah, kalau sudah terbentuk kuat Laskar Sabilillah ini ya, orang yang ingin menghalang-halangi menyampaikan kebenaran ya itu bisa kita bilang agak mikir-mikir dulu ya, karena bentrokan antara melawan kubu yang banyak juga ya. Dan banyak kita lihat pelantikan-pelantikan daripada Laskar Sabilillah ini ya, langsung dilantik oleh ketua umumnya yaitu Gus Abbas Buntet ya. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, langsung ketika 2 menit 3 menit ceramah bahas sejarah, terutama sejarah kelam Wahabi ya secara singkat dari Gus Abbas tadi. Lalu kemudian yang kedua membahas tentang keganasan atau kengerian daripada perilaku-perilaku habaib ya. Memang yang disampaikan juga berulang-ulang kali, namun dengan fakta yang sedemikian menakutkan gitu, sedemikian berbahayanya, ini perlu disampaikan berulang-ulang biar masyarakat
bisa bisa mengerti, bisa mencerna, lalu kemudian berhati-hati dengan hal itu ya saudara sekalian. Yaitu Gus Abbas menyampaikan tadi mereka mengatakan istana negara itu merupakan istana Dajjal. Apalagi Menteri Agama kita Ki Haji Yakut, lalu kemudian Ki Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden kita, itu gak ada yang disebut manusia, itu semuanya nama-nama binatang semua. Luar biasa sekali. Ini merupakan orang yang menyebut itu bisa kita bilang bukan asli Indonesia ya, campuran daripada yang disebut sama Gus Abbas itu orang-orang imigran Yaman gitu. Itu yang mengatakan wakil presiden, bahkan pejabat negara kita Pak Jokowi juga yang seperti itu, yang mengatakan hal-hal yang tidak pantas untuk lambang negara kita sebagai orang yang kita hormati di Nusantara ini. Kalau kita lihat para kiai pribumi itu tidak ada yang seperti itu saudara sekalian. Coba siapa yang berani mengatakan presiden mencaci maki, apalagi Ki Haji Ma'ruf Amin seorang kiai ya, lalu kemudian dikatakan sebagai suatu hal hewan yang paling najis ya, yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, itu dinamakan seperti itu saudara sekalian. Siapa kiai pribumi yang berani seperti itu? Yang berani cuman ini oknum-oknum imigran ini. Luar biasa sekali. Dan ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sampai dia bersorban, dia berjubah, lalu apa yang dikatakan itu benar. Tidak seperti itu saudara sekalian. Oke, itu yang kedua. Dan yang terakhir yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Bunte tadi, yaitu kalian yang di Indonesia, kata beliau itu, seharusnya kalian itu pendatang. Jadi hormati kami sebagai tuan rumah. Bukan kalian saja yang mau dihormati gitu. Kalian kami hormati dan kami menghormati kalian gitu. Bukan hanya kalian saja yang mau dimuliakan, kalian saja yang mau disanjung, kalian saja yang mau dihormati. Lalu kemudian kalian menginjak-injak kami sebagai asli pribumi gitu. Bahkan Gus Abbas tadi menyampaikan bahwa kalau memang negeri Yaman yang kalian bangga-banggakan itu sebagai kota yang berkah, bahkan Tarim itu dikatakan sebagai, kalau tidak salah ya, Tarim itu dikatakan sebagai tidak ada barang haram yang di sana, ya silahkan pulang gitu, silahkan menetap di sana kalau memang yang betul negeri berkah, biar aman damai. Di Indonesia ini kan menurut kalian banyak konflik dan sebagainya, bahkan dikatakan oleh sebagian oknum itu negara tidak berdasarkan Quran dan hadis dan dasar negaranya. Tidak seperti itu saudara sekalian. Ya kalau tidak suka dengan dasar negara Indonesia ya silakan pulang ke Yaman yang memang notabene sebagai kota wali ya. Silakan, tidak apa-apa, kami pun bisa hidup tanpa kalian ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Gus Abbas. Mudah-mudahan Gus Abbas tidak lelah-lelah yang melantik daripada askar sabilillah di berbagai macam daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, banyak hal. Mudah-mudahan sampai ke luar Pulau Jawa ya askar sabilillah ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.